Hi good people, welcome back to my YouTube channel. Okay, and welcome to City Travel Series ya, ala Trace ya. Jadi saya punya project baru. Saya akan compare beberapa city ya yang ada di negara-negara tertentu, dan saya juga akan buat nanti country series gitu ya. Nanti saya akan buat mereka. Jadi nanti saya akan membandingkan ya, saya akan compare beberapa negara-negara dan beberapa kota-kota yang pernah saya pergi untuk travel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan buat City Travel Series antara Bangkok versus Singapura. So, mari kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, yang pertama saya punya beberapa poin ya untuk compare antara Bangkok and Singapore. Dan poin yang pertama adalah masalah living ya, because saya pernah tinggal di Singapura, tinggal di sana kurang lebih sekitar 2 tahun, dan sekarang saya tinggal di Bangkok ya, di Bangkok, Thailand. Ini sudah mau menjelang 2 tahun. Saya senang ya tinggal di Singapura, dan saya juga senang tinggal di di Thailand ya, karena menurut saya dua negara ini itu mereka negara yang sangat open minded ya. So yang mau saya bandingkan tinggal di Singapura dan tinggal di Bangkok, kalau menurut saya sih mungkin dari segi yang paling utama adalah expenses ya, atau pengeluaran. Kalau menurut saya di Singapura lebih mahal ya dibandingkan dengan Bangkok di sini, tetapi tidak semuanya ya, karena sebenarnya Bangkok kalau misalnya buat expat gitu ya, atau western people, mereka kayak rumah gitu ya, atau tempat tinggal. Kalau kalian mau yang tempat tinggal kayak CCTV 24 jam, terus juga fasilitas yang oke, yang pengamanan ketat seperti itu, harga rumahnya atau harga apartemennya itu juga kayaknya nggak begitu ini ya, tidak begitu murah ya. Jadi agak harganya tuh hampir sama dengan harga-harga apartemen di Singapura ya. Cuman bedanya kalau di sini tuh dia lebih besar ya tempatnya, lebih kayak misalnya 20 atau 30 juta per bulan udah dapat bisa bisa beberapa kamar gitu ya, atau mungkin dia lebih luas lah ya. Di kalau yang saya lihat ya, apartemen atau rumah gitu dia lebih besar, lebih luas ya kalau rumah-rumah yang ada di Bangkok dibandingkan dengan Singapura. Tapi untuk keseluruhan sih lebih expensive ya, atau lebih mahal tuh tinggal di Singapura dibandingkan dengan tinggal di Bangkok. Oke, kita akan masuk ke poin yang kedua, adalah the site ya. The site, jadi kayak tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi ya, sightseeing gitu loh, the main site gitu loh, kayak tempat-tempat utama yang bisa kalian kunjungi. Well, kalau di Singapura kalian bisa kunjungi itu kayak 1 hari kalian bisa mengunjungi banyak tempat ya. Jadi kayak misalnya kalian bisa ke Universal Studio, kalian ke Marina Bay Sands, kalian ke Sentosa, kalian ke Little India, kalian ke Chinatown, kalian ke mana lagi, beberapa tempat gitu ya, sangat tidak begitu jauh-jauh gitu loh ya. Jadi 1 hari itu bisa kalian kelilingi. Tetapi kalau di kalau di Bangkok ya, di Bangkok sendiri, Bangkok sangat luas ya. Dia hampir sama kayak Jakarta gitu ya, dia sangat besar. Jadi kayak kalian mengunjungi temple gitu ya, kalian ke Grand Palace, atau kalian mau ke pantai gitu ya, banyak sekali tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Dan mungkin tidak cukup ya 1 hari ya kalau kalian kunjungi di Bangkok sini ya, karena dia banyak sekali tempat yang bisa kalian explore ya. Jadi untuk menurut saya Singapura 1 hari gitu ya, kalian kayak 3 hari atau 2 hari di Singapura kayaknya cukup gitu, udah lihat semuanya ya. Di Singapura banyak ke tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Tapi kalau di Bangkok sendiri, saya pikir mungkin 1 atau 2 hari kurang ya kalau kalian travel sini. Jadi pastikan mungkin kalian bisa 4 hari di sini. Apalagi buat teman-teman yang melakukan PO Bangkok kayak gitu ya, pre-order Bangkok atau Just in Japsip.
mungkin 1 minggu kali ya, karena banyak sekali tempat-tempat yang bisa kalian lihat ya di sini. Jadi untuk poin kedua ini menurut saya Bangkok is more bigger ya, jadi lebih besar dibandingkan dengan Singapura. Oke, yang berikutnya poin ketiga adalah activities. Sebenarnya berkaitan dari poin kedua ya. Jadi karena Thailand more bigger daripada Singapura, so activity yang bisa dilakukan di Bangkok sih banyak ya, banyak sekali aktivitas seperti apa ya, kalian bisa di sini tuh banyak kayak restoran-restoran unik deh pokoknya. Kalau kalian kesini kalian bisa melakukan kegilaan ya di sini, kayak adalah game-game yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena itu 17++ itu tuh di Thailand sini ada ya. Kalau di Singapura kayaknya nggak allowed untuk melakukan aktivitas itu ya, bisa ditangkep ya. Jadi kalau menurut saya activity di Bangkok yes more ya dan di Singapura ya. Dan kalau di Bangkok sini kalian bisa kayak take airplane gitu loh untuk ke beberapa ke kota-kota gitu ya. Jadi dia kan dekat dengan beberapa provinsi kayak Pattaya gitu, kalian bisa kunjungi. Cuman kalau di Singapura sendiri tidak begitu luas ya, jadi untuk aktivitasnya juga saya tidak bilang sedikit aktivitas di Singapura yang bisa kalian lakukan kalau kalian travel, banyak juga ya, tapi Bangkok is more ya karena dia lebih besar dari Singapura. Oke, selanjutnya kita akan berbicara masalah people ya. Poin keempat adalah the people. Menurut saya Thailand and Singapore mereka tuh open minded ya. Jadi pada saat saya travel dan saya sekarang tinggal di Bangkok sini, orang-orangnya menurut saya tidak jauh berbeda ya, kayak orang Indonesia, ramah gitu ya. Di Singapura juga gitu ya, open minded gitu. Cuman kalau keramahan kayaknya ramahan orang Thailand deh dibanding Singapura ya. Kalau Singapura lebih cuek gitu. Jadi kalau kayak kita di MRT atau di mana di tempat umum itu orang tuh yang nggak lihat kalian gitu loh, nggak yang kayak perhatiin kalian kayak gini-gini, nggak ya. Di sana lebih cuek ya kalau menurut saya. Kalau di sini tuh yang mereka lebih senyum. Kalau kalian lagi duduk sendiri kadang ada orang yang mau nanya hi, say hi gitu ya kalau di sini ya. Cuman menurut saya ada juga orang-orang yang kayak nyebelin gitu ya. Ya, itu mungkin karena di tempat-tempat wisata gitu ya, kadang ada orang tuh yang nyebelin ya. Jadi waktu saya pertama kali nyampe di Singapura tuh kayak mungkin tuh karakternya ya dari si anti penjual ini. Jadi anti penjual itu tuh yang kayak ngomong tuh yang dia nanya what do you want, fish, chicken. Jadi kayak menurut saya dia nggak ramah gitu loh. Kok saya kan mau beli punya dia ya, biasanya kalau orang Indonesia gitu kan, mau beli punya dia, kok dia malah nanya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya setelah saya udah lama tinggal di sana, menurut saya itu kayak karakter gitu loh. Dia nggak marah, emang dia pembawanya seperti itu ya. Dan kalau di sini juga kadang karena perbedaan bahasa ya, jadi kayak beberapa tempat wisata gitu dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia malas gitu ngeladenin yang orang-orang Western. Jadi kalau misalnya no English, I cannot speak English, dia langsung kayak ngusir orang gitu kan, nggak bagus ya kalau menurut saya. Tapi itu cuman beberapa ya. Most of the people in Thailand menurut saya mereka nice ya. Di Singapura juga nice ya, tapi menurut saya lebih ramah di Bangkok sini ya bukan Thailand ya, Bangkok. Jadi menurut saya orang-orang di Bangkok lebih ramah ya dibanding orang-orang Singapura. Tapi kalau menurut nice gitu, menurut saya Singapura juga nice ya, karena di Singapura itu mereka sangat easy banget untuk say sorry. Jadi kalau kita singgung sedikit orang and then they just say sorry gitu ya.
kalau menurut saya. Oh, and then people here, people di Bangkok ini, most of them they cannot speak English ya. Jadi kita harus speak mereka punya bahasa, harus belajar. At least kita bisa tahulah kata-kata utama yang dilakukan di sini ya. Kalau kalian travel ke sini, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Sedangkan kalau di Singapura itu lebih easy ya. Kalian bisa bahasa Inggris. Kalian mau apapun, mau beli ini, beli itu, atau ngomong sama orang itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi orang-orang Singapura itu mereka lebih lebih mudah ya untuk bisa bahasa Inggris, karena mereka kan pakai bahasa Inggris ya untuk berkomunikasi. Sementara di sini you have to learn Thai gitu ya. Oke, yang kelima ini yang sangat menarik adalah food ya. Kalau menurut saya akan lebih highlight Indonesian food ya. Tapi sebelum saya talking about Indonesian food, kalau menurut saya Western food di Bangkok dan di Singapura itu banyak sekali pilihan juga ya, dari Mexican food, Latin atau Eropa atau apalah itu ya, ada ya di kedua kota ini ya. Di Bangkok banyak pilihan, di Singapura juga banyak pilihan makanan. But saya akan highlight for Indonesian food ya, atau makanan Indonesia. Well, kalau kalian ke Bangkok, kalian tidak akan menemukan restoran Indonesia guys ya. Paling dia ada itu di KBRI ya, terus juga ada sih yang kayak makanan Indonesia itu yang banyak orang waktu itu di mana sih? Saya nggak tahu ya, selama ini saya belum pernah menemukan restoran Indonesia. Cuman ada beberapa yang mereka sih bilangnya oh ya itu Indonesian food. Pada saat saya kesana itu Malaysian food gitu. Jadi taste-nya itu bukan Indonesia ya, taste-nya itu Malaysia ya. Jadi kalau mau makan Indonesian food ya gitu, paling order ya. Kalau saya di sini, karena saya tinggal di sini, jadi catering gitu ya, order sosial media untuk mendapatkan makanan Indonesia ya. Cuman orang Indonesia banyak juga ya di Bangkok sini ya. Jadi banyak yang buka PO makanan gitu ya. Kalau di Singapura makanan Indonesia it's easy to find ya, apalagi di Lucky Plaza, sampai ikan asin, nasi padang ya, apa segala macam bentuknya itu ada ya. So it's really easy to find Indonesian restaurantnya kalau di Singapura ya. Jadi buat kalian, kalau kalian ke Bangkok, kalian cari makanan Indonesia, menurut saya agak susah ya. Cuman kalau kalian ke Singapura, udah deh ya. Karena mungkin menurut saya lebih deket juga kali ya dari Indonesia ya si Singapura ini. Jadi makanan Indonesianya it's really easy ya to ekspor impor bahan-bahannya ya. Menurut saya seperti itu. Oke. Terus itu ya dari segi food. So mungkin ada yang mau investor atau ada yang mau buat usaha, kalian bisa buka restoran Indonesia di Bangkok. Oke, kita lanjut ke poin ke-6, weather atau cuaca. Menurut saya cuaca di Singapura dan cuaca di Thailand sama aja ya. Ada dua musim, panas dan hujan. Oke. Yang ke poin ke-7, masalah transportasi ya. Kalau menurut saya transportasi di Singapura is more easy ya. Jadi kalian kalau mau kemana-mana, you just take MRT aja, itu bisa langsung nyampe kemana-mana, dan juga bus ya. Dan mereka itu punya kayak aplikasi, you just download the application. Terus kalau kalian mau lihat, oh ya busnya berapa menit lagi gitu ya, di sistem gitu. Di handphone itu kalian bisa menemukan ya, jadi kayak 5 menit lagi. Terus juga dari rumah-rumah apartemen kalian tuh banyak kayak halte-halte gitu ya, jadi tunggu aja di situ, kalian naik bus dulu and then MRT, and then MRT can bring you everywhere ya. It's really easy ya kalau masalah transport di Singapura. Kalau di Bangkok di Bangkok banyak ya versi dia punya transport, kayak tuk-tuk ini ya, kayak tuk-tuk, dia punya taksi, dia punya kayak metro mini juga ya, dia juga punya kayak bajai, jadi kayak mobil kayak angkot cuman belakangnya terbuka. Terus dia punya apa lagi ya, punya BTS, dan dia juga punya kayak busway. But sangat susah ya kalau kita mau take dia punya BTS gitu ya. Jadi kalau dari rumah kita we have to like walk dulu mungkin, atau naik ojek dulu, atau naik taksi, atau naik tuk-tuk untuk ke si BTS-nya ya. Kalau menurut saya
not so easy gitu, nggak begitu mudah ya. Kalau di Singapura it's really easy ya, dan kebanyakan orang-orang Singapura mereka jalan kaki ya, walk ya. Kalau di sini sih kebanyakan orang tuh yaitu naik transportasi umum kayak gini ya, dan menurut saya banyak orang-orang sini tuh banyak yang menggunakan mobil pribadi mereka ya. Itu dia, karena mungkin menurut saya it's not really easy to get transport, makanya mereka lebih baik banyak expat juga gitu yang tinggal di sini, mereka punya mobil sendiri ya, jadi easy untuk kemana-mana gitu. Makanya kalau menurut saya transport di Singapura is more easier than di Bangkok. Oke, di poin ke-8 selanjutnya saya akan berbicara masalah akomodasi. Nah, untuk akomodasi ini pastinya Singapura is more expensive than Bangkok. Jadi kalau di Bangkok sini kayak kalian $10 gitu ya, $10 Singapura, oh you can, kalian bisa menginap ya di mulai dari bintang 1 sampai bintang 5 dengan harga dari $10 kayaknya itu sampai ya plus lah ya berapa dolar gitu. Cuman kalau di Singapura kayaknya you cannot find $10 penginapan ya, jadi nggak ada kayaknya ya, paling jutaan gitu, atau mungkin ada kali ya ratusan ribu. Jadi teman saya pernah ya menginap di hostel, sebenarnya bukan hotel, hostel gitu kecil, dan dia pengap-pengapan ya karena kayak AC-nya yang kurang, jadi dia langsung satu hari gitu dia langsung pindah ya di hotel tersebut ya, di hostel tersebut. Jadi kalau menurut saya ya memang untuk kayak penginapan atau hotel gitu ya di Bangkok sini sangat murah sekali, dan di Singapura sih mahal ya. Jadi ya kalian bisa menentukan pilihan kalian mau tinggal di hotel yang mana, yang kecil apa yang sampai bintang 5 ya. Oke, dan di poin terakhir adalah masalah biaya ya. Dari untuk keseluruhan, kalau kalian sudah melihat saya menjelaskan dari poin 1 sampai poin 8, kalian sudah bisa lah menebak ya untuk biaya. Pastinya Singapura lebih mahal ya untuk biayanya dibandingkan dengan di Bangkok sendiri ya, karena di Bangkok dari segi makanan kalian bisa ya, di Bangkok ini banyak sekali street food ya. Kalau di Singapura no street food, jadi juga makanannya juga di sini tuh lebih murah-murah ya dibandingkan dengan di Singapura. So ya, untuk cost of course Singapore more expensive than Bangkok. Alright, so itu aja untuk City Travel series kali ini, Bangkok versus Singapura. And buat saya sih setiap kota atau setiap negara punya keunikan sendiri, punya value sendiri ya, punya keanekaragaman sendiri. Jadi menurut saya nggak ada yang better than this one, better than this one. City ini lebih bagus dari ini, city ini lebih bagus ini, atau negara ini lebih bagus negara ini. Menurut saya semua negara, semua kota punya keunikan masing-masing. Jadi tinggal kalian aja, kalian bisa memutuskan kalian akan travel kemana dulu. Kalian datang ke Bangkok dulu atau kalian datang ke Singapura. Oke, jadi itu aja untuk video hari ini. Saya harap video saya bisa bermanfaat ya, dan bisa membuka wawasan kalian tentang travel. Jadi juga kalian punya, sebelum mungkin yang belum pernah ke Bangkok atau belum pernah ke Singapura, kalian punya bayangan, oh jadi seperti itu ya Bangkok atau Singapura. Okay, I hope my video is useful for you guys, and I will see you in my next series berikutnya ya. So thanks for watching, and I will see you next time. Bye bye.